Jangan lupa ya, persenan buat saya, itu jadinya riba. Nah, kalau sekarang ada namanya bahasanya bunga. Ya, segala sesuatu yang itu ada yang namanya bunga itu jadi haram. Nah sekarang jawabannya itu, orang kan ada di dalam satu instansi, di dalam satu pekerjaan, itu untungnya dari mana sih? Pasti untungnya dari bunga dong, kan gitu. Nah, saya cuma nganter-nganterin aja, cuma gajinya dari mana? Kalau gajinya dari ambil yang tadi, ya, dari bunganya itu diputar lagi duitnya sama dia, jadi gaji dari itu ya haram. Nah, itu jadinya riba. Tapi kalau misalkan dia pisahkan sendiri, tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau satu company gitu dipisah, nggak mungkin ya. Nah, kecuali kalau misalkan tadi bisa bilang jasa yang mana bener-benerin mesin, terus yang mana mesin tersebut misalkan dari mana diambil dari nasabah tersebut, apa bahasanya itu apa uang administrasi. Ya, administrasi tidak ada masalah, itu boleh-boleh aja. Ya, kalau diambil dari uang administrasi tidak ada masalah, itu nggak ada riba. Tapi permasalahannya tadi itu kan dicampur tuh, dicampur. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah ini namanya ulama membahas ada yang namanya warok, orang yang berhati-hati. Nah ya, bercampur dengan yang haram, itu yang ditakutkan. Nah, kalau yang seperti itu gimana? Kalau misalkan dia ngomong, oh enggak, ini gak digabungin, benar-benar pure dari yang namanya administrasi diambil dari situ, berapa semua nasabah dikumpulin dari situ, dipisah sendiri, itu gak ada masalah. Berarti gak ada dari campur tangan daripada riba. Ya. Tapi kalau dicampur, nah itu yang harus hati-hati, dikhawatirkan. Nah, makanya benar-benar Islam kenapa sih menjaga daripada riba? Karena yang paling gampang, Yahudi itu, ya, dia tahu untuk menghancurkan satu perekonomian dengan didatangkan satu yang namanya riba. Coba lihat, orang kalau udah kena riba pasti hancur perekonomian. Nah, makanya hati-hati, jangan sembarangan. Kalau yang namanya berbuah, itu kan cuma sedikit, hati-hati. Ini kalau udah sedikit nggak bakal berkah. Itu yang perlu kita yang namanya jaga wanti-wanti. Saya masih ingat, ya, saya punya guru namanya Taufik dari PKB. Beliau nasihatin saya bawa yang namanya pedagang-pedagang punya toko-toko. Taufik itu mau ngasih nasihat, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang panas. Paham ya? Uang panas tuh jangan pakai yang namanya minjem. Kalau udah pakai yang namanya uang panas aja, namanya uang panas, nggak bisa adem, bawaannya panas mulu. Nah, entah nanti keluarganya rusak, entah yang namanya wah punya si duit banyak, cuma tadi yang namanya berkah rusak, rumah tangganya hancur, anaknya make, ya, pakai obat-obatan. Makanya kalau udah aklul haram udah berat. Makanan haram itu yang menjadikan orang banyak yang namanya maksiat. Makanya Nabi bersabda, kalau udah makanannya haram, sa'a'am abaya lam auma lam ya'lam asuk jawari. Kalau udah makanannya haram, mau gak mau anggota tubuhnya bakal maksiat. Kalau maksiat, susah dinasehati, ya, susah diajak baik. Kalau udah kayak gini, anak seperti ini, apa yang mau kita harapin? Kalau kambing kita kasih makan, masih bisa kita ambil dagingnya. Sapi kita kasih makan, bisa kita perah susunya. Ayam kasih makan, bisa kita ambil yang namanya telurnya. Tapi kalau anak kita kasih makan, nggak bakti, apa yang kita harapin? Nah permasalahannya tadi orang tuanya tidak memperhatikan. Makanya banyak yang namanya anak durhaka sama orang tuanya mungkin dari konsumsinya kayak BBM tuh lihat, ya, kan ada oktan, nah, ada oktan 92, ada oktan 95, ada oktan 98. Nah, tuh lihat, mesinnya harusnya dikasih yang namanya pertama, dia kasih pertalite, dia rusak, ngeberbet, ya, digas juga nggak, gasnya gas, bahkan bisa turun mesin malah.